Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua. Kali ini saya berada di Brunei Darussalam. Kebetulan saya bekerja sama dengan TH Visual ya. Akan memperkenalkan kepada kalian begitu indahnya masjid-masjid di Brunei Darussalam dan akan memberikan sedikit pengetahuan tentang Brunei Darussalam. Kebetulan hari ini hari Jumat saya sembahyang di Masjid Hasanil Bolkiah ya, dan kita akan langsung aja ke Masjid Umar Ali Saifuddin di Bandar Sri Begawan yang terkenal dengan kubah emasnya. Jadi kalian yang mau tahu tentang Masjid Umar Ali Saifuddin, cekidot, kita langsung ke sana. Yang di yayasan itu gereja di sini kan ada kan? Iya. Depan Jos kan? Sebelum diulap aku tinggalnya di bandar sini. Kalau di bandar ini semua sudah aku bikin. Asal 3 tahun aku tinggal di bandar. Brunei Darussalam adalah negara yang terletak di pulau pantai laut barat ya, di Borneo, tepatnya di Pulau Kalimantan. Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh Kesultanan ya ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, dan di negara Brunei Darussalam ini memakai bahasa nasional yaitu bahasa Melayu. Tapi di Brunei ini walaupun dibilang bahasanya cukup, negaranya cukup kecil, tapi banyak juga bahasa-bahasa daerah di sini ya, seperti bahasa dusun, bahasa Murut, bahasa Kedayan, bahasa biasa, dan banyak lagi bahasa-bahasa di sini ya cukup luar biasa dan cukup beraneka ragam ya teman-teman. Mata uang negara Brunei Darussalam ini adalah Brunei Dolar atau biasa disebut juga ringgit ya. Penukaran Brunei Darussalam ini ke rupiah ini sekarang tahun 2020 bulan Desember ya, tepatnya antara 10.700 10.800, titiknya sampai 11.000 ya teman-teman. Karena yang namanya penukaran itu naik turun ya, tapi yang uniknya di Brunei ini ya, penukaran dolar sama Singapura itu sama saja. Cuman yang membedakan, biaya hidup di Brunei lebih murah daripada biaya hidup di Singapura. Kenapa bisa sama? Duit Singapura bisa dipakai di Brunei dan duit Brunei pun bisa dipakai di Singapura ya teman-teman. Tapi ya memang yang paling enaknya itu biaya hidup di Brunei ini lebih murah daripada biaya hidup di Singapura. Saya selaku TKI Brunei sangat bersyukur ya bisa datang ke sini ya. Karena kami selaku warga Indonesia yang mayoritas umat Muslim, tentunya banyak sekali kesamaan-kesamaan antara Indonesia dengan Brunei sebagai rumpun Melayu ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya, saya pindah dulu ke tempat ini ya. Tadi ada di atas, karena di atas cuaca sudah mulai panas sampai keringetan saya, dan saya memutuskan untuk pindah ke bawah. Saya sebagai orang Indonesia sangat bersyukur ya bisa datang ke Brunei ini, karena Brunei ini cukup
bahkan hampir sama dengan bangsa Indonesia yang rumpunnya sama Melayu ya. Apalagi saya sebagai seorang muslim, Brunei menganut ajaran Islam yang cukup kental dari zaman dulunya sampai sekarang ya. Itu membuat saya sangat selesa sekali kerja di Brunei ini, dan ya cukup menguji adrenalin saya untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah umat Islam di Brunei Darussalam. Buat sahabat-sahabat Kang Ading semua, banyak yang bertanya di kolom komentar, bagaimana Bang bisa kerja ke Brunei? Bagaimana bisa ada di Brunei? Apakah jadi warga Brunei? Apakah kuliah di Brunei? Apakah kerja di Brunei? Jujur saya di sini itu kerja di Brunei Darussalam ini, saya kerja. Dan untuk kerja ke Brunei Darussalam ini sama prosesnya seperti kerja-kerja ke negara lain ya, yaitu lewat PJTKI resmi atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu. Kemudian untuk masalah biaya itu juga tergantung dari PJTKI resmi itu sendiri ya teman-teman. Untuk masalah gaji, banyak yang dibilang bisa dibilang di Brunei katanya gajinya kecil, di Brunei inilah, ditulah, Brunei ya seperti itulah. Intinya seperti ini, kalian kerja kemanapun, kalian kerja di negara manapun, saya cuma bisa berpesan, carilah kerjaan yang berkah, carilah kerjaan yang barokah, agar apa? Agar hasilnya juga bisa berkah, seperti itu ya. Itu saja ya pesan dari saya. Terserah kalian mau bicara apa, mau ngomong apa, tapi pesan dari saya cukup kalian carilah kerja yang berkah. Ngomong-ngomong soal masjid, kita kembali lagi ke topik utama ya teman-teman. Ngomong-ngomong soal masjid yang di belakang itu ya, karena kita tidak dapat, sayang sekali kita tidak dapat mereview kedalaman masjid di sana ya. Kita hanya bisa mereview luarnya saja. Perlu diketahui masjid yang di sana itu berkubah emas ya teman-teman ya, berkubah emas, dan tiang-tiangnya terbuat dari marmer ya, cukup indah. Apalagi kalau kita lihat dalam kondisi malam hari ya, dilihat dari sebelah depannya ada kampung air. Di sana kalau melihat dari sisi kampung air di Brunei itu sangat indah sekali karena akan terlihat lampu-lampu yang menghiasi masjid itu ya teman-teman. Cuman kebetulan saya ini mau istirahat dulu ya karena saking panasnya, tapi di sini ada pusat informasi yang cukup lumayan ya. Nama-nama kampung di Brunei ini adalah Kampung Ujong Tandung, sejarah dan latar belakang ya. Kemudian ini Senarai Kampung Pangeran Pemanca Lama, Kampung Kuala Peminyak. Oh, berarti itu nama-namanya teman-teman. Ini apa ini? Peta. Ya, ini peta. Kemungkinan peta sekitar sinilah, sekitar kawasan masjid ini ya. Ini nama-nama kampung yang asli. Kampung Alangan, Kampung Balanak, Kampung Jawatan Teludin. Kampung saya mana ini? Serusop. Wah, tidak ada. Berarti ini kampung yang sekitaran kampung air sini ya teman-teman. Oke, teman-teman sahabat Kang Ading semua ya, mohon maaf ya, Kang Ading sudah coba pergi ke sana, sudah coba pergi ke sana ya, karena memang cuaca yang cukup panas dan kami belum bisa memasuki ke sana. Jadi lain kali kita sambung untuk mereview keindahan Masjid Omar Ali Saifuddin ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kami tidak dapat membuka semua informasi-informasi yang selayaknya dipublis ya. Semoga nanti di lain waktu kita dapat membuat video yang lebih sempurna, yang lebih baik. Terima kasih sudah stay di channel Kang Ading. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Barat Laut. Sorry, cut. Kita sebagai warga, khususnya saya. Enggak, oke kita pindah dulu gitu dari atas ya.